Salam saudaraku, kiranya pujian penyembahan yang kita naikkan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan menyegarkan jiwa kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Hamba yang berkenan tidak suka pamer. Matius 12 ayat 15b sampai 18. Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Di sini kita belajar keteladanan Yesus. Yang pertama, dia menyembuhkan tanpa mencari nama. Saudara, banyak orang mengikuti Yesus. Dan Yesus tahu masalah pergumulan mereka, termasuk sakit penyakit. Dan dia menyembuhkan mereka semuanya. Saya percaya sampai hari ini pun Tuhan sanggup menyembuhkan saudara, apapun kondisi yang sedang Anda alami. Menariknya, setelah orang sembuh, Yesus melarang mereka dengan keras untuk memberitahukan kepada orang lain tentang siapa dia. Ini yang disebut sebagai rahasia Mesias. Yesus tidak mengejar angka statistik atau viralitas. Dia fokus pada pemulihan pribadi. Nah, kita berada pada era media sosial. Dan seringkali kita tergoda untuk memamerkan setiap kebaikan kita kepada orang lain secara digital. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Melakukan kebaikan karena kasih. Bukan demi validasi atau like dari orang lain. Saya yakin keaslian iman seringkali teruji dalam apa yang kita lakukan pada saat tidak ada kamera yang menyorot atau kita tidak mengupload sesuatu yang akan memberikan kredit pujian kepada kita. Ada seorang dokter di daerah pedalaman yang telah mengabdikan hidupnya lebih dari 30 tahun tanpa pernah masuk berita bahkan di harian lokal atau apapun. Tetapi dia bersuka cita karena baginya kesembuhan pasien jauh lebih berharga daripada piagam penghargaan di dinding rumahnya. Inilah semangat pelayan yang tersembunyi, yang seharusnya kita juga miliki dalam kehidupan. Karena Yesus ketika dia menyembuhkan orang, dia bukan cari popularitas. Dia penuh dengan belas kasihan dan mengharapkan orang-orang mengalami pemulihan. Yang kedua saya lihat, Yesus melayani karena perkenanan Bapa. Di dalam ayat 17-18a, Matius mengutip nubuat dari Yesaya pasal 42 ayat 1 untuk menegaskan identitas Yesus. Dikatakan bahwa dia adalah hambaku yang kupilih dan yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Kata hamba atau pais dalam bahasa Yunani bukan berarti budak yang terpaksa, melainkan putra yang dengan sukarela melayani misi daripada bapaknya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Saudara sekalian, ingat saudara pada waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan, Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apakah Yesus sudah berkhotbah waktu itu, membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit? Sama sekali belum. Tapi kenapa Bapa berkenan kepadanya? Karena Bapa melihat inner life, kehidupan Kristus yang saleh, dan bukan hanya sekedar public life. Kita juga di dalam pelayanan harus sungguh-sungguh mengandalkan perkenanan Bapa di dalam kehidupan kita. Coba di dalam keluarga kita pikirkan, apakah kita berkenan kepada anak kita karena dia punya prestasi yang hebat, juara nomor 1 di sekolah, atau karena dia anak kita? Bapa menghargai Kristus karena identitasnya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia, bukan sekedar karena aktivitasnya, karena dia sudah khotbah 1000 kali, karena dia membangun gedung gereja 100 buah, tidak seperti itu. Juga dalam keluarga, ayo kita bangun atmosfer kekeluargaan di mana setiap anggota merasa dicintai dan dipilih terlepas dari kegagalan mereka. Bahkan ketika mereka tidak mendapatkan nilai yang bagus, ketika mereka tidak berhasil di dalam kehidupannya, kita tetap berkata, aku mencintai kamu bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu adalah anakku.
kamu adalah anggota keluargaku. Itu memberikan ketenangan, rasa percaya diri, dan itu akan menjadi modal untuk kita memperbaiki diri di waktu yang akan datang. Dan yang ketiga, saya melihat Yesus mengandalkan Roh Kudus, ayat 18b. Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Misi Yesus bukan dilakukan dengan kekuatan atau karisma manusiawi, melainkan oleh Roh Kudus. Yesus menyembuhkan orang sakit, melakukan segala macam hal sebagai manusia sejati di atas muka bumi selain Allah sejati. Kisah 10 ayat 38 berkata, karena Roh Kudus yang ada pada dia. Hal itu jelas menunjukkan bahwa kita juga harus bergantung pada kuasa Allah. Man's power terbatas, God's power tanpa batas. Dan apa tujuannya Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus? Supaya dia bisa mempermaklumkan hukum atau keadilan kepada bangsa-bangsa. Jadi keadilan Tuhan ditegakkan dengan cara yang lembut, bukan dengan kekerasan politik. Dengan pelayanan pemulihan, bukan dengan menghancurkan kerajaan Roma. Tetapi inilah karya Roh Kudus yang membawa revival, kebangunan rohani, pemulihan di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara, seringkali di dalam pekerjaan kita suka merasa stres karena mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi coba kita minta penyertaan Roh Tuhan dalam profesi Anda, apapun itu. Baik Anda seorang guru, pengusaha, buruh, atau apapun. Biarlah kehadiranmu membawa keadilan, kejujuran, integritas, kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak perlu berteriak di jalanan. Dia adalah hamba yang menang, bukan karena menjatuhkan orang lain, melainkan dengan mengangkat mereka yang terjatuh. Cobalah lakukan satu kebaikan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi minggu ini. Maksudnya, saudara melakukan kebaikan tapi nggak perlu ceritakan kepada siapapun, apalagi mengupload di sosial media dan sebagainya. Coba rasakan sukacita yang Anda akan dapatkan ketika engkau tahu itu hanya Tuhan yang lihat dan engkau hanya memerlukan perkenanan Bapa Surgawi. Sama seperti Yesus yang memilih untuk tidak dikenal demi ketaatannya kepada Bapa. Kita juga menjadi orang yang sungguh-sungguh melayani, bukan untuk pamer, bukan untuk cari nama, tetapi untuk kemuliaan nama Bapa. Bagaimana perasaan Anda ketika melakukan sesuatu yang baik namun tidak ada seorang pun tahu atau memuji? Nah, kalau saudara dan saya bisa melakukan itu, pahala kita akan dapat dari Tuhan. Siapa yang mau meneladani Yesus di dalam hal seperti ini? Mari kita taruh tangan di dada dan berdoa. Bapa, terima kasih. Yesus begitu murni di dalam pelayanan. Dan ketika kemurnian kerendahan hatinya menyebabkan engkau memberikan nama di atas segala nama. Sehingga dalam nama Yesus, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu yang rendah hati, yang sabar, yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang kami cari bukan tepuk tangan manusia, tapi perkenanan Bapa. Biarlah hari ini hidup kami juga berkenan kepadamu. Kami mau melakukan satu kebajikan kepada orang lain, bukan untuk dipuji oleh siapapun, tetapi karena kami tulus mengasihi mereka dan ingin mempermuliakan nama Bapa. Berkat atas kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.